kepada seluruh peserta saat acara kegiatan kita mulai. Kami mintakan seluruh peserta untuk bisa on cam, mengaktifkan kameranya, dan selama penyampaian kegiatan overview untuk speakernya bisa di-mute. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wa ala alihi wassabihi wa mawallah, amma ba'. Yang terhormat, Kepala Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin, dalam hal ini yang mewakili Bapak Kasubag Tata Usaha, Bapak Muhyar MPD, yang kami hormati Ketua Tim Kerja Pelatihan, Bapak Rian Hidayat, SEI, yang kami hormati Koordinator Widya Iswara Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin, Bapak Anang Najarudin, Magister Manajemen, yang kami hormati Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Widya Iswara, pengampu pada kegiatan Latsar Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin, yang kami hormati segenap panitia pelaksana angkatan 42, 43, 44, serta seluruh peserta yang berbahagia. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada pagi hari ini semua atas izinnya kita dipertemukan dalam ruangan ini untuk melaksanakan mengawali kegiatan pelatihan dasar CPNS golongan 3 formasi tahun 2024. Salawat serta salam marilah kita sama-sama sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat beliau hingga yaumil akhir. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita awali kegiatan pagi hari ini, yaitu acara pembukaan dan sekaligus penyampaian overview atau pengarahan program kegiatan pelatihan dasar CPNS golongan 3 angkatan 42, 43 dan 44. Kita awali dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan Mars Kementerian Agama, dan kepada Bapak Indra Tangkas, tugas kami persilahkan. Serta dimohon dalam posisi duduk siap. Siap, gerak.
membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya, wujudkan negeri yang damai. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat membangun bangsa. Ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya, wujudkan negeri yang damai. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Indonesia Jaya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita berdoa, dan untuk memimpin doa ini kepada Bapak Samadi kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan memimpin doa menurut tuntunan agama Islam, yang lain menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rabb, Tuhan yang Maha Esa, pada hari yang penuh dengan rasa syukur dan keberkahan-Mu, izinkan kami memanjatkan doa dan mengharap kepadamu. Ya Allah, ya Rabb, Tuhan yang Maha Esa, kami melaksanakan kegiatan latihan dasar CPNS gelombang 1 tahun pengangkatan 2024, angkatan 42, 43, dan 44. Dengan izin-Mu ya Allah, semoga kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar dan mendapat ridho dan keberkahan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa,
Semoga pertemuan ini, kegiatan ini dari hari sekarang sampai terakhir nanti berjalan dengan baik dan lancar. Dan semoga kami panitia pelaksana Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin dan seluruh peserta sekalimantan Selatan, Tengah, Timur, dan Utara mendapat ridho dan kekuatan serta kesehatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan ini sampai akhir nanti. Dan semoga kegiatan ini menjadi ladang ibadah bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Rabbana la tu'ahizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Seluruhnya duduk istirahat di tempat. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita menyimak dan mendengarkan overview oleh Bapak Kepala Usaha Bapak Muhyar MPD. Pak, dengan hormat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Koordinator Widya Iswara dan para Widya Iswara yang mengikuti Zoom ini, yang saya hormati Ketua Tim Pak Rian Hidayat, kami hormati para panitia, Bu Olga ini panitia, ketua panitia sekaligus MC yang mengatur jalannya kegiatan ini. Ya, sama-sama kita hormati, kita sayangi, kita banggakan para peserta CPNS tahun 2024, penempatan 2025 yang berbahagia pada hari ini. Pertama-tama kita marah membacakan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmatnya. Pada pagi ini kita masih berikan kesehatan, kekuatan, sehingga bisa berhadir bersama-sama untuk mengikuti kegiatan awal. Dan ini baru pertama yang mana ada 3 angkatan, insya Allah berikutnya 3 angkatan, 3 angkatan. Salawat dan salam selalu kita aturkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat warabat beliau ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang kami hormati, para peserta, pertama kami atas nama Mamen, atas nama Diklat Keagamaan Banjarmasin, mengucapkan selamat ya Bapak Ibu saat ini terpilih sebagai peserta latsar yang pertama ya, peserta latsar yang pertama. Kurang lebih ada 120 orang ya, karena satu angkatan 40 kali 3 angkatan berarti 120 orang ya. Ini merupakan awal dari kegiatan kita latsar yang sangat perhatikan oleh Bapak Ibu, karena ini merupakan syarat ya Bapak Ibu nanti untuk menghilangkan C-nya, yaitu calon nanti akan menjadi PNS sipil ini. Jadi Bapak Ibu sudah satu perjuangan yang harus kita lalui. Yang kemarin sudah beberapa perjuangan yang dilakukan ya, Ibu ya, satu, dua, tes tiga dan seterusnya, sehingga di akhirnya kemudian selanjutnya Bapak Ibu berjuang satu itu mengikuti latsar, dan ini wajib ya, wajib hukumnya Bapak Ibu untuk diikuti. Oleh karena itu
mudah-mudahan sebaik-baiknya. Yang pada tahun ini ya dengan kalau tidak salah kita untuk Latsar itu Keagamaan Banjarmasin kalau dan agama itu mulai tahun 2022 ya kan 2022 kemudian baru tahun ini ada ya kan tahun 2025 ini luar biasa Bapak Ibu sudah dapat kesempatan jangan disia-siakan oleh karena itu agar diikuti dengan sebaik-baiknya. Sebagai panduan selanjutnya, Bapak Ibu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Nah, dalam kesempatan ini, izinkan saya akan menyampaikan kaitan dengan overview, yaitu hal-hal yang terkait dalam kegiatan Latsar, pelatihan Latsarnya. Ada hal-hal yang harus diikuti, Bapak Ibu sekalian, ada komitmen hal-hal yang harus dikonsistensi dari kita harus apa-apa yang kita ikuti selama mulai kemarin setelah MOC sekarang kita mengikuti online blended learning ya Bapak Ibu. Baik, saya akan sampaikan akan share bahannya. Ya, kelihatan Bapak Ibu dan Bu Olga terlihat di sana. Kelihatan Pak, Oke. terlihat. Ya, overview kita eh, selanjutnya akan kami sampaikan susunan panitia pada kali ini yaitu angkatan 42, 43 dan 44. Ada 42 ya, Haja Siham untuk ketuanya, kemudian untuk angkatan 43 ketuanya Ibu Olga yang membawa acara atau MC, kemudian yang angkatan 44 Pak Khairuddin Isos. Nanti ini Bapak Ibu panitia-panitia ini akan membantu melayani Bapak Ibu pada kegiatan-kegiatan berikutnya. Kira ini nanti Bapak Ibu akan kenal masing-masing pada waktu apa kegiatan berikutnya ya. Nanti Bapak Ibu. Kami sebagai manajemen ya kan ada Bapak Kepala Balai Dr. Haji Khaironi SSMSI, kemudian Kasubag TU saya Pak Mukhyar MPD. Nah ini eh, dengan ini akan menyatakan sanggup ya menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dengan sepenuh hati sesuai kompetensi dan tugas kami dengan insya Allah mudah-mudahan bisa secara profesional. Bapak Ibu yang kami hormati, eh, kewenangan penyelenggaraan pelatihan yaitu di Kementerian Agama untuk pelatihan ini yang berwenang untuk menyelenggarakan. Kalau di pusat itu namanya sekarang Pusbangkom ya, ada Pusbangkom Manajemen Kepemimpinan dan Moderasi Beragama ya kan. Nah, ini yang menyelenggarakan. Kemudian untuk Pusbangkom SDN Pendidikan dan Keagamaan ada dua. Kalau dulu Pusdiklat, sekarang namanya Pusbangkom Pusat Pengembangan Kompetensi ya Manajemen Kepemimpinan dan Moderasi Beragama, dulu disebut administrasi sekarang itu. Kemudian ada Pusbangkom SDM Pendidikan dan Keagamaan dulu teknis. Kemudian untuk yang di daerah atau UPT unit pelaksana teknis itu namanya ada Balai Diklat. Kemudian juga selain Balai Diklat ada namanya Loka. Nah, Loka ini lebih sempit ya, lebih sempit satu provinsi. Tapi ada Balai Diklat satu provinsi, tetapi lebih banyak. Kalau Banjarmasin ya, Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin ini ada 4 provinsi, Kalimantan Selatan, Tengah, Timur, dan Utara. Tapi kalau Surabaya, misalnya Balai Diklat Keagamaan Surabaya itu ada satu provinsi, tapi ASN-nya lebih banyak mereka, se-Jawa Timur ya, Jawa Timur, tapi lebih banyak mereka, kita 4 provinsi.
Tapi mungkin nanti akan berkembang ya, berkembang mungkin ya. Ada dengan adanya IKN, nanti di sana ada balai diklat ya. Bahkan mungkin Pusbangkom bisa nanti di sana ya. Sementara ini sampai saat ini itu Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin mewilayahi 4 provinsi Kalimantan Selatan, Tengah Timur dan Utara. Kemudian ada Loka ya kan. Loka ada 2 Loka. Nah ini yang di Kementerian Agama yang berhak atau berwenang melaksanakan pelatihan ya, termasuk pelatihan dasar. Dasar hukum dari kegiatan ini yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 2 2017 tentang manajemen PNS dan perubahan Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 2017 tentang manajemen PNS. Nah, ini peraturan atau yang mendasari Bapak Ibu ya. Jadi ada beberapa ini nanti bisa dibaca. Kemudian kompetensi yang akan dibangun pada kegiatan Latsar ini adalah pembentukan karakter PNS yang profesional sesuai dengan bidang tugasnya. Nah, jadi ada 4. Satu, menunjukkan sikap perilaku bela negara. Ya, ada 4 agenda. Oleh karena itu nanti para widya suara atau fasilitator ya ada 4 agenda akan menyampaikan, yaitu menunjukkan sikap perilaku bela negara. Kemudian yang kedua nanti yang akan dibangun mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Jadi ini ada 4 nanti Bapak Ibu ya akan dipelajari, akan digembleng Bapak Ibu. Yang ketiga, mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS untuk mendukung smart government ya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang keempat, menunjukkan penguasaan kompetensi teknis yang dibutuhkan sesuai bidang tugas. Nah, ini nanti learningnya Bapak Ibu ya ada pembelajarannya ada beberapa tahapan. Pembelajaran mandiri kemarin sudah diikuti Bapak Ibu sekalian secara mandiri MOOC semuanya sudah mengikuti. Kemudian ada e-learning yang pertama mulai hari ini tanggal 30 Juni. Insya Allah nanti akan berakhir 28 Juli 2025. Ini ada e-learning 1. Kemudian Bapak Ibu nanti di tempat tugas ya kan di tempat masing-masing itu mulai tanggal 29 Juli sampai 9 September itu mengadakan habituasi ya. Di sana Bapak Ibu akan eh, membuat satu rancangan ya, rancangan aktualisasi. Kemudian dilanjutkan e-learning 2 itu pada tanggal 10 September 2025 dan eh, selanjutnya nanti klasikal tanggal 15 sampai 17 September 2025. Nah, jadi ada jeda waktu berapa hari dari 10 September ya atau learning 2. Kemudian persiapan Bapak Ibu untuk datang ke balai dalam rangka untuk mengikuti klasikal selama 3 hari. Nah, Bapak Ibu dalam rangka datang ke balai ya untuk klasikal ke Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin. eh, ini kami beri waktu ya, misalnya tanggal 14 Bapak Ibu sudah datang supaya jangan tanggal 15 datangnya pagi-pagi, tanggal 13, 14 itu sudah kita buka asrama ya Bapak Ibu, asrama sudah kita buka tanggal 13, 14 ya kan. Jadi 15 nanti mulai. Silakan Bapak Ibu tanggal 2 hari atau sehari sebelum tanggal 15 datang ke Balai Diklat. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kegiatan e-learning itu ada beberapa tata tertib yang harus Bapak Ibu ikuti. Pertama adalah peserta sudah hadir di ruang ya meeting Zoom 10 menit sebelum pembelajaran dimulai. Jadi Bapak Ibu 10 menit ya, 10 menit itu sudah ada di Zoom nanti karena ada beberapa arahan-arahan dari beberapa panitia yang mungkin akan disampaikan informasi-informasi terkait dengan kegiatan ini sehingga 10 menit sebelum dimulai Bapak Ibu sudah siap ya. Dan
Selanjutnya, peserta wajib on kamera dan berpartisipasi aktif ya dalam pembelajaran. Nah, jadi harus terlihat terlihat orangnya ya kan, on kamera, kelihatan on cam ya, Bapak Ibu. Karena panitia akan memantau terus ya, panitia terutama bidang akademik eh, akan akan dipantau Bapak Ibu ya, dan itu akan dicatat sebagai satu kehadirannya ya kan. Nah, kalau ada sesuatu mungkin alasan mungkin sinyal dan sebagainya, Bapak Ibu harus selalu berkomunikasi ya, berkoordinasi dengan panitia ya, supaya tidak dianggap bahwa Bapak Ibu tidak hadir. Jadi harus harus on kamera. Peserta melakukan presensi melalui daftar hadir yang dibagikan panitia. Nanti panitia akan membagikan presensi ya, Bapak Ibu yang di situ nanti akan diisi oleh peserta. Peserta yang berhalangan hadir saat Zoom wajib lapor ya, lisan tertulis kepada eh, panitia atau kepada fasilitator. Jadi harus berkabar ya Bapak Ibu kalau tapi harapan kita Bapak Ibu eh, Bapak Ibu eh, ini sudah ditugaskan ya Bapak Ibu oleh pimpinan, dan kemarin pada waktu sosialisasi kami memanggil pimpinan Bapak Ibu ya, BK Subak ya dan Kabak. Kemarin kita sampaikan bahwa selama mengikuti kegiatan pelajar ini Bapak Ibu akan diberikan seumpama ada tugas-tugas itu tidak mengganggu kegiatan latsar begitu ya kan. Jadi tugasnya ringan ya mungkin, tapi tidak bisa tidak mengganggu dari kegiatan yang Bapak ikuti selama mengikuti latsar ini. Jadi pimpinan Bapak Ibu sudah tahu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu kalau tidak hadir itu alasan alasan apa? Oleh karena itu mudah-mudahan kita sehat semua ya kan. Jadi sehat semua. Kalau misalnya ada yang sakit dan sebagainya, sepanjang masih bisa ikut ya kan, ya diikuti. Tapi kalau misalnya oknum dan sebagainya, Bapak Ibu harus lapor kepada panitia atau kepada fasilitator, dilampirkan dengan surat dokter dan sebagainya. Tapi oleh karena itu harus dipersiapkan ya agar mudah-mudahan tidak sakit begitu. Selama mengikuti pembelajaran sinkronus, peserta wajib menggunakan pakaian rapi ya, sesuai di panggilan itu Bapak Ibu ya, pakaian rapi ya. Kemudian sopan dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, ada beberapa ketentuan: kemeja putih polos lengan panjang ya Bapak itu. Kemudian celana panjang warna hitam atau bagi pria ya kan. Rok hitam untuk para wanita, kerudung putih polos bagi yang menggunakan memakai dasi warna hitam. Jadi berdasi Bapak Ibu, warna warna hitam dasinya ya. Jadi semua itu nanti akan dipantau oleh panitia, dilihat ya, dilihat Bapak Ibu apakah mengikuti tata tertib yang ditetapkan. Nah, ini penting juga informasi tahap klasikal walaupun masih lama ya Bapak Ibu, September nanti peserta hadir di Balai Diklat KKN Banjarmasin sebelum tanggal 15 September ya. Tadi sudah saya sampaikan. Jadi sebelum tanggal 15 September Bapak Ibu sudah datang. Kemudian peserta wajib menginap di BDK Banjarmasin. Insya Allah Bapak Ibu kami tampung semua ya dari Bapak Ibu yang baik tahap pertama maupun sampai tahap 9 ya nanti. Ada sampai angkatan 27 sudah kita siapkan, tapi setiap tahap itu kan ada 4 angkatan. Ada 3 angkatan kali 40, 120, insya Allah masih menampung karena kapasitas kita untuk asrama itu sampai insya Allah sampai 200 karena satu kamar 2 orang. Kemudian peserta mendapatkan konsumsi dan akomodasi. Ya, baik. Eh, Peserta wajib menginap ya Bapak Ibu. Insya Allah akan kita apa fasilitasi semua. Termasuk nanti kalau misalnya
masih ada tersedia kamar ya untuk mentor karena Bapak Ibu nanti pada waktu klasikal mentor datang, nah itu kita fasilitasi. Tetapi kalau tidak cukup ya bisa eh, di hotel atau di penginapan karena eh, Bapak Ibu mentor kan membawa SPD Bapak Ibu. Baik, eh, pakaian selama kegiatan klasikal sama dengan kegiatan e-learning ya, baik batik atau sasirangan. Jadi pada waktu klasikal sama ya aturan pakaian tadi Bapak Ibu. Untuk kegiatan malam dan kaos olahraga dan training untuk kegiatan pendampingan ya. Silakan nih Bapak Ibu pakaian-pakaian disiapkan pada waktu klasikal, eh, kemudian membawa pakaian secukupnya untuk di asrama ya kan. Saya kira juga karena 3 hari. Kalau sebelum tahun 2025, 2022 itu selama 6 hari Bapak Ibu ya karena adanya apa efisiensi maka tetap kita laksanakan secara klasikal tetapi 3 hari. Nah sehingga pakaiannya pun ya jangan ya secukupnya lah itu. Membawa surat keterangan sehat dari puskesmas rumah sakit umum daerah dan ditandatangani oleh dokter negeri ya. Nah ini persyaratan administrasi bisa diperhatikan. Kode sikap perilaku Bapak Ibu ini penting. Hadir tepat waktu mengikuti kegiatan pembelajaran tidak kurang dari eh, 5 sesi ya. Pembelajaran pada pembelajaran sinkronus dan klasikal. Kemudian eh, menghormati pengajar, penyelenggara dan sesama peserta lainnya. Jadi saling menghormati, saling eh, berhati-hati dalam menyampaikan apa perkataan dan sebagainya sehingga baik narsum kemudian para peserta tidak merasa tersinggung ya bagaimana caranya dengan bahasa yang santun begitu. Menyelesaikan semua tugas yang diberikan oleh penceramah, pengajar dan penyelenggara pelatihan berpakaian sopan selama mengikuti kegiatan pelatihan. Ya, jelas Bapak Ibu ya. Selama pembelajaran sinkronus, peserta tidak melakukan aktivitas lainnya dan mengaktifkan kamera, tadi sudah kami jelaskan, kecuali tidak memungkinkan ya secara sistem ya, misalnya ada gangguan, tetapi harus lapor kepada panitia. Berperilaku peduli dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan di lingkungan pelatihan, tidak merokok selama pembelajaran berlangsung ya jelas Bapak Ibu. Eh, Kalau sebelumnya Bapak Ibu belum masuk ke balai ini kami dari manajemen akan menyiapkan baik ruangan Bapak Ibu kebersihan. Tapi untuk selanjutnya saya minta bantuan kepada Bapak Ibu sekalian agar di apa di dijaga kebersihannya ya kan. Tempat-tempat sampah sudah kita sediakan ketika ada pratik atau ada bekas-bekas makanan itu bisa ditaruh di tempat sampah. Tidak membawa senjata ke dalam tempat pelatihan ya, tidak membawa senjata Bapak Ibu ya, tidak melakukan plagiarisme kemudian dalam bentuk apapun ya selama mengikuti pelatihan ya. Tidak memberi gratifikasi kepada penceramah, widyaswara, pengelola atau panitia dan penyelenggara pelatihan, tidak melakukan pelanggaran norma hukum, moral, dan susila selama mengikuti pelatihan. Saya kira ini Bapak Ibu sudah memahami semua itu, larangan atau tidak boleh melakukan hal-hal yang melanggar dari aturan tersebut. Tidak membawa dan mengonsumsi ya, minuman keras, apalagi narkoba dan bahan terlarang lainnya di dalam tempat pelatihan. Di dalam kegiatan pelatihan, Bapak Ibu itu ada evaluasi, ada penilaian, yaitu evaluasi atau penilaian peserta menilai eh, pencapaian pembentukan karakter pelatihan klasikal
itu evaluasi sikap perilaku ada 10%, kemudian evaluasi akademik 20%, evaluasi aktualisasi 50%, kemudian evaluasi PKTBT 20%. Ini pada waktu kegiatan sosialisasi sudah disampaikan oleh Pak Katim ya kemarin SKBBT, PKTBT juga termasuk sudah kita pahami bersama bahwa itu sebelum klasikal sebelum klasikal itu sudah ada ya kan. Kemudian untuk blended learning evaluasi sikap perilaku 15%, kemudian evaluasi akademik 20% dan evaluasi aktualisasi 50%, kemudian evaluasi PKTB 15%. Nah ini saya kira Bapak Ibu kemarin pada waktu sosialisasi kita semuanya sudah dijelaskan oleh Pak Katim ya. Nanti ada hal-hal yang sifatnya teknis nanti Pak Katim akan menambahkan dari ke slide kita ini. Evaluasi tenaga pelatihan ya. Jadi selain dari Bapak Ibu yang dievaluasi nanti ada evaluasi tenaga pelatihan menilai kemampuan narasumber mulai penceramah, pengajar dan pendamping dalam menyelenggarakan pelatihan dasar PNS ya. Nanti ada jadi Bapak Ibu diberikan wewenang atau hak untuk menilai kepada tenaga pelatihan, kemudian diberi hak atau untuk menilai evaluasi penyelenggaraan. Nah, nanti panitia akan membimbing, panitia akan mengarahkan bagaimana cara menilainya langsung di aplikasi ya Bapak Ibu. Jadi ada 3 evaluasi yang akan kita lakukan pada waktu kegiatan pelatihan dasar ini, pertama penilaian atau evaluasi terhadap peserta, kemudian yang kedua penilaian terhadap narasumber fasilitator, kemudian penilaian terhadap penyelenggara pelatihan. Itu nanti Bapak Ibu akan lebih jelas lagi pada penjelasan masing-masing panitia ya. Panitia nanti akan mengarahkan Bapak Ibu cara penilaian ya di Simdiklat. Kemudian ketika kita ada remedial ya kan. Nah, ini ada evaluasinya ya, evaluasi akademik, ada evaluasi rancangan aktualisasi, nanti membuat rancangan ya ada evaluasinya, kemudian evaluasi aktualisasi pada waktu klasikal dan evaluasi PKTBT. Nah, ini pada klasikal, kemudian pada blended learning ada hal-hal yang itu jelas sekali. Bapak sudah 3 hari sebelum selesai pelatihan, ya evaluasi akademik ini sudah dilakukan. Kemudian kalau evaluasi rancangan, ya kan 3 hari setelah eh, seminar rancangan aktualisasi, ya ada 3 hari setelah seminar rancangan aktualisasi, kemudian untuk evaluasi aktualisasi itu 1 minggu setelah selesai lacar atau sesuai kebutuhan yang ditetapkan dalam rapat nanti kalau ada remedial. Kemudian paling lambat selesainya pada PKTBT itu aktualisasi. Blended learning paling lambat itu sampai pembelajaran klasikal setelah dilaksanakan ini. Jelas Bapak Ibu sudah ada di situ dah kalau ada remedial, tapi kita berdoa mudah-mudahan tidak ada remedial asal Bapak Ibu mengikuti kegiatan kita. Ini sesuai tata tertib dan prosedur yang sudah ditetapkan. Ketidakhadiran Bapak Ibu ya peserta dalam blended learning, ketidakhadiran peserta diperlakukan untuk distance distance learning dengan metode sinkronus dan pembelajaran klasikal. Nah ini. Jadi Bapak Ibu kehadirannya dipantau dan kita harapkan Bapak Ibu jangan sampai tidak hadir. Ketika tidak hadir Bapak Ibu berkomunikasi ya. Kemudian ini harapan kita ya Bapak Ibu sekalian agar hal-hal yang diberikan tata tertib dan sebagainya tadi ya, itu kita bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang kami hormati, saya kira ini hal-hal yang bisa kami sampaikan terkait overview atau penjelasan selama Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini ya kan agar dipersiapkan baik mempersiapkan apa fisik maupun mental serta pengetahuan-pengetahuan yang kita miliki agar nanti menjadi ASN yang siap untuk bekerja
untuk menerima tanggung jawab sebagai aparatur sipil negara. Saya kira itu dulu yang bisa. Silakan Pak Katim, Pak Rian, kalau ada hal-hal secara teknis ingin disampaikan, ditambahkan. Sementara ini saya cukupkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ada penambahan dari Ketua Tim, Pak Rian? Iya, baik sedikit aja. Mungkin nanti lebih banyak akan diarahkan oleh panitia masing-masing. Mohon kerjasamanya nanti seluruh peserta komunikasi yang aktif dengan para panitia masing-masing. Kalau ada kendala mohon berkabar. Termasuk tadi saya mengingat kembali kerapian ya dijaga. Kemudian juga kalau ada kendala ya wajib punya antisipasi ya kita masing-masing karena kami tidak mungkin mengatasi kendala teman-teman di daerah di seluruh daerah. Jadi ini menuntut kemandirian ya untuk dalam belajar. Oh ya, jangan lupa juga memastikan pembelajaran mandirinya sudah tuntas ya dan nanti laporkan kepada panitianya masing-masing. Kalau sertifikatnya belum bisa diunduh, silahkan screenshot nilai dulu. Screenshot nilai nanti disampaikan kepada panitia. Ya, mungkin itu saja dulu, Ibu Olga. Terima kasih. Terima kasih Bapak Muhyar MPD dan Bapak Rian Hidayat. Bapak dan Ibu yang kami hormati, waktu kita kurang lebih kan pukul 8.50. Karena pukul 9 waktu Indonesia Tengah kita akan memulai materi yaitu penyampaian materi dari Bapak Kakanwil dan peserta akan memasuki ruangan Zoom-nya masing-masing. Untuk itu kami tidak memberikan sesi atau membuka sesi pertanyaan atau tanya jawab Bapak Ibu sekalian ya. Nanti Bapak Ibu silahkan apabila ada yang ingin disampaikan, baik itu pertanyaan atau lain sebagainya, silahkan nanti disampaikan di ruang Zoom atau di WA grupnya masing-masing. Baiklah, demikian untuk penyampaian atau pengarahan overview. Dan marilah kita akhiri, kita tutup pengarahan dan penyampaian overview ini dengan sama-sama melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Atas nama panitia pelaksana dan seluruh keluarga besar Balai Diklat, mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu peserta. Kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada seluruh peserta kami persilahkan untuk memasuki ruang Zoom yang sudah dibagikan panitia masing-masing. Dan untuk kegiatan ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih.